Lagi fokus kerja, tiba-tiba ada notifikasi, buka HP bentar. Tahu-tahu malah scroll TikTok tanpa henti. Pernah gitu juga nggak? Mau nyari sesuatu yang penting, tapi ujung-ujungnya malah scroll video random berjam-jam. Abis itu, otak rasanya kosong, nggak semangat, dan tiba-tiba males ngelakuin hal penting. Fokus susah, mikir lama dikit langsung bosen, dan pengennya semua serba cepat. Aku juga ngalamin itu. Dan ternyata itu bukan cuma kebiasaan jelek, tapi suatu hal yang bisa disebut dengan brain rot. Hai, terima kasih banyak udah datang di channel Tanya Aliza, Gen Z yang punya segudang pertanyaan di otaknya. Hari ini kita bakal bongkar apa itu brain rot, lalu juga apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Secara sederhana, brain rot itu adalah kondisi di mana otak kita itu terlalu sering menonton tayangan-tayangan digital yang ringkas, cepat gitu ya, berulang, sampai akhirnya otak kita itu terbiasa untuk malas berpikir dalam. Nah, contoh berpikir dalam itu seperti mengerjakan penelitian, membaca buku gitu. Kebiasaan ini bisa menurunkan fokus dan kontrol diri, tapi penting, ini bukan diagnosa resmi, melainkan istilah psikologis yang menggambarkan kelelahan otak akibat overstimulasi. Dan kenapa ini penting banget buat Gen Z? Karena kita tumbuh di era scroll tanpa batas, di mana otak kita itu tumbuh karena video 15 detik, bukan karena buku 15 halaman. Akibatnya fungsi seperti fokus, berpikir kritis, dan kontrol diri itu makin mudah tergerus. Lalu kenapa sih brain rot itu bisa terjadi? Pernah nggak sih kamu niat belajar, tapi 5 menit kemudian tangan otomatis buka TikTok? Atau bilang, satu video lagi, tahu-tahu udah jam 1 pagi. Nah, otakmu sebenarnya nggak rusak, tapi kelelahan. Pertama, ada yang disebut selective attention theory. Jadi otak kita itu cuma bisa fokus ke sedikit hal dalam satu waktu. Makanya nih kayak aku suka multitasking. Nah itu tuh sebetulnya nggak bagus buat fungsi otak, tapi akan kita bahas di next video ya. Tiap kali kamu pindah dari satu video ke video lain, otakmu itu kerja keras buat switch mode. Hasilnya, energi fokus cepat habis, kayak baterai HP yang terus multitasking. Yang kedua, muncul yang namanya kelelahan fokus. Otak kita terus dipaksa milih, nonton, balas DM, buka notif, scroll lagi, dan pas waktunya butuh fokus beneran, kayak ngerjain tugas atau sholat, otakmu udah low battery gitu ya. Makanya udah nggak bisa fokus tuh pas ngerjain hal-hal penting. Ketiga, otak kita terjebak dalam dopamine loop. Setiap video lucu atau notifikasi bikin otakmu dapat reward kecil. Lama-lama, otak terbiasa sama sensasi cepat itu dan jadi susah berhenti. Yang biasanya untuk dapat hormon dopamin, hormon kesenangan ini harus usaha, kayak olahraga, belajar, dan lain-lain. Begitu mudahnya kita dapatkan dengan scroll doang. Dan sayangnya, hormon dopamin gak bisa milih-milih, dia bakal keluar dari aktivitas yang bagus, kayak olahraga, atau ya kayak dari main HP. Makanya hal-hal yang butuh waktu dan ketenangan, kayak misalnya baca buku, lalu juga ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan, itu terasa membosankan dan juga bikin malas. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu, itulah tanda-tanda atau awal mula brain rot terbentuk. Bayangin, kamu udah niat belajar, buku udah dibuka, tapi baru 5 menit otakmu berbisik, tadi video lucu itu kelanjutannya gimana ya? Kamu buka HP sebentar, tahu-tahu setengah jam lewat. Dan pas balik lagi ke buku, kamu cuma bengong. Aku tadi sampai mana ya? Di situ efek brain rot mulai terasa. Pertama, otakmu jadi susah fokus lama. Karena terbiasa hal instan, tugas yang butuh waktu terasa berat banget. Kedua, kamu jadi gampang terdistraksi. Sedikit bunyi notif aja udah cukup buat pecah fokusmu. Dalam psikologi, ini tanda fokus jangka panjang mulai menurun. Ketiga, kamu sering ngerasa kosong setelah scroll lama. Kamu ketawa, lihat banyak hal,
tapi nggak ada yang nyantol di otak. Karena kamu cuma konsumsi permukaan, bukan berpikir mendalam. Otakmu kenyang, tapi nggak bergizi, sama kayak makan junk food tiap hari. Aku pernah ngerasa sibuk banget, tapi pas dicek, nggak ada satupun hal produktif yang selesai. Akhirnya aku sadar, aku cuma sibuk scrolling, bukan living. Dan aku tahu, kalau aku nggak mulai dari sekarang, bebenah diri, kasihan otakku dan orang-orang di sekitarku, yang harusnya ketemu orang dipakai quality time, malah dipakai lihat kualitasnya orang lain. Yang harusnya di jalan mindful nyetir mobil, lampu merah dikit malah dipakai scrolling. Yang harusnya pekerjaan bisa beres dalam 1 hari, 1 minggu pun belum kelar karena screen time ini. Jadi, aku sharing agar banyak orang tahu apa dahsyatnya brain rot ini. Dan ini hal kecil yang aku lakuin untuk ngatasin. Yang pertama adalah 15 menit detox HP sebelum tidur. Awalnya gelisah banget, tapi lama-lama otak mulai tenang. Kalau otak dikasih jeda dari stimulasi, sistem fokusnya bisa pulih lagi. Lalu aku mulai pilih konten yang bikin mikir. Podcast, video edukasi, buku ringan. Ini disebut cognitive retraining. Jadi, melatih otak menikmati hal mendalam lagi. Aku juga ganti scrolling time jadi action time. Nulis, bantu kegiatan sosial, atau ngobrol beneran sama orang. Dan ternyata, dopamin dari hasil nyata jauh lebih tahan lama daripada dopamin dari notifikasi. Lalu salah satu cara untuk meningkatkan fokus adalah melalui teknik Pomodoro. 25 menit lakuin aktivitas, 5 menit istirahat, dan pas istirahat ini bukan dipakai scrolling, tapi benar-benar istirahat. Misalnya lakuin mindful breathing, bikin teh, atau yang lain. Teknik ini aku ngerasa works banget buat aku. Sekarang, tiap kali mau buka HP tanpa tujuan, aku tanya ke diri sendiri. Ini bikin aku berkembang, atau cuma nambah distraksi? Sekarang aku sadar, dulu aku yang ngatur waktu, sekarang waktu yang ngatur aku. Dunia nggak akan pernah bisa berhenti, tapi kita bisa pilih kapan mau berhenti sebentar. Coba mulai dari hal kecil, taruh HP 5 menit sebelum tidur, nikmati obrolan tanpa gangguan, rasakan momen tanpa kamera. Pelan-pelan kamu bakal ngerasa otakmu dan dirimu itu hidup lagi, karena itu yang aku rasakan. Kalau kamu relate sama video ini, share juga ke temenmu ya, dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini, Tanya Aliza, aku bakal bahas segudang pertanyaan. See you di next video!